Banyak berbahayanya, terutama di lingkungan rumah sakit ya. Sesuai dengan Permenkes nomor 7 tahun 2019, itu kan disarankan bahwa rumah sakit, kesehatan lingkungan rumah sakit itu dia harus memeriksakan pemeriksaan endotoksinnya untuk air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BBLK, bertemu lagi di podcast BBLK Palembang bersama saya Tiwi, saya Olive. BBLK Palembang, layanan cepat, hasil akurat. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas tentang apa nih Mbak? Hari ini kita akan membahas parameter baru di BBLK Palembang, yaitu pemeriksaan endotoksin. Endotoksin. Iya. Oke, keren ya temanya ya. Endotoksin. Toksin itu artinya racun ya. Dari namanya aja udah kelihatan racun, berarti bahaya banget bagi tubuh ya Mbak ya. Iya, betul banget. Makanya untuk mengenal pemeriksaan ini kita udah menghadirkan nih expertnya. Selamat datang Dr. Febriana Aquaresta, Magister Kedokteran Klinik, spesialis mikrobiologi klinik. Sebagai informasi, Dr. Febri ini adalah kepala instalasi mikrobiologi di BBLK Palembang dan juga merupakan dokter spesialis mikrobiologi yang pertama di Palembang. Selamat datang dokter. Sehat dokter ya? Alhamdulillah. Dokter Febri nggak sendirian nih hari ini. Kita juga ditemenin satu lagi narasumber yang expert juga di bidang endotoksin ya, tapi lebih ke arah pemeriksaannya ya. Selamat datang Mbak Fadila. Selamat datang Mbak Tiwi. Terima kasih. Mbak Fadila, sehat ya Mbak hari ini ya? Sehat. Iya, Mbak Fadila ini merupakan salah satu personil BBLK yang sudah 10 tahun di imunologi ya Mbak. Iya. Dan sekarang menjabat sebagai penyelia di instalasi imunologi. Ya, betul ya Mbak Tiwi. Oke, untuk pertanyaan pertama nih langsung aja saya ke Dr. Febri ya. Dok, endotoksin itu apa sih dok? Terus kenapa kita harus periksa endotoksin? Baik, mungkin saya jelaskan dulu ya. Endotoksin itu adalah, benar kata Mbak Tiwi tadi, toksin itu racun. Jadi dia toksin yang dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Sebenarnya kan bakteri itu ada dua ya, bakteri gram positif dan negatif. Kalau gram negatif itu namanya endotoksin, kalau gram positif itu namanya eksotoksin. Jadi membedakan antara endotoksin dan eksotoksin itu bakteri yang menginfeksinya ya, dokter ya? Iya, bakteri. Kemudian dia ada sifatnya juga. Jadi kalau misalnya endotoksin, dia itu dihasilkan oleh dinding sel dari bakteri gram negatif. Itu namanya LPS, lipopolisakarida. Nah, dia ini walaupun bakteri negatif itu mati, tapi dia akan terus-menerus mengeluarkan racun. Itu yang namanya endotoksin dan itu yang harus kita waspadai. Ya. Kenapa pemeriksaan ini penting? Karena dia memang terus-menerus mengeluarkan toksinnya walaupun sudah mati. Jadi berbahayanya untuk kita banyak berbahayanya, terutama di lingkungan rumah sakit ya. Sesuai dengan Permenkes nomor 7 tahun 2019, itu kan disarankan bahwa rumah sakit, kesehatan lingkungan rumah sakit itu dia harus memeriksakan pemeriksaan endotoksinnya untuk air. Kenapa? Karena di situ efek dari endotoksin apabila masuk ke dalam tubuh kita itu adalah pertama gangguan pernapasan. Kemudian yang kedua itu adalah demam karena dia mengandung pirogenik, yaitu senyawa yang menyebabkan demam. Kemudian yang ketiga dia itu bisa menyebabkan shock. Kemudian yang keempat kegagalan organ. Berarti bahaya ya. Efek terparahnya bisa menyebabkan kematian juga ya dokter bisa. ya. Makanya tertuang di dalam Permenkes nomor 7 tahun 2019 bahwa rumah sakit, kesehatan lingkungan rumah sakit itu harus memeriksakan pemeriksaan endotoksin ini. Ya. Idealnya berapa kali dalam setahun nih dokter? Sesuai standarnya, idealnya untuk perusahaan itu memeriksakan sampelnya endotoksin itu. Ya. Lagi-lagi kita acuannya adalah Permenkes itu ya, nomor 7 tahun 2019. Jadi di situ disebutkan bahwa pemeriksaan endotoksin terutama air itu adalah 1 kali sebulan. 1 kali sebulan, berarti setahun 12 kali ya minimal ya, sebaiknya ya.
Iya. Kalau untuk bahannya dokter, mungkin teman-teman di sini masih banyak yang tahu selama ini kan kalau bahan di pemeriksaan laboratorium itu kan kebanyakan yang serum, darah ya, whole blood. Nah, kalau endotoxin ini apa bahannya gitu? Dia ini masuk ke 17025. Jadi lab pengujian, uji namanya. Lab uji ini dia lebih banyak ke mikrobiologi lingkungan, jadi air. Kalau di literatur itu disebutkan bahwa pengujiannya itu sampelnya pertama air. Air ini adalah kalau di rumah sakit itu namanya air RO, reverse osmosis ya. Oh iya, jadi, sering dengar. Airnya yang sudah disaring, disaring dengan kualitas yang dia itu memang sudah murni dan bebas dari mineral anorganik. Jadi logam-logam dia sudah bebas. Jadi memang dia harus juga diperiksa endotoksin supaya teruji bahwa memang sudah murni bebas dari pirogen tersebut. Pirogen itu ya. Iya. Berarti kalau untuk pemeriksaan itu sendiri, air termasuk infus, cairan infus juga berarti dokter ya? Infus dia masuknya ke produk farmasi. Oh, produk farmasi. Berarti sasarannya ini lebih ke rumah sakit dan produk-produk perusahaan farmasi ya, dokter ya? Iya, dua. Iya. Jadi ini bukan perorangan ya, bukan pribadi tapi lebih ke instansi ya. Instansi. Ya. Untuk selanjutnya ke Mbak Fadila ya. Mbak, metode apa yang digunakan untuk pemeriksaan ini? Nah, kebetulan metode kita pakai 3 ya dokter ya. Iya. Mungkin saya sedikit menambah. Boleh. Metode ya. Kalau metode itu ada 3. Yang pertama gel clot, yaitu penggumpalan. Yang kedua itu kromogenik, kita melihat perubahan warna. Kemudian yang ketiga turbidimetri, berarti kita melihat kekeruhannya. Nah, kalau di BBLK sendiri ini menggunakan gel clot karena lebih sederhana. Iya, lebih Silakan sederhana. Gimana Mbak Fadila? Iya, di BBLK Palembang yaitu instalasi imunologi kita memakai gel clot, yaitu kita sekarang memakai metode semi kuantitatif yaitu memakai reagen LAL. Tapi nanti kita akan upgrade menjadi kuantitatif dengan menggunakan alat. Kenapa kita masih menggunakan metode gel clot? Karena kita benar kata dokter Febri tadi, karena metodenya lebih mudah dan lebih sederhana. Jadi kita menggunakan metode itu ya di imunologi BBLK Palembang. Untuk metode gel clot itu ada proses inkubasinya juga ya Mbak ya? Iya, kita memakai waktu inkubasi 37 derajat selama 1 jam. Jadi berapa lama tuh total keseluruhan pemeriksaannya? Bisa 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Iya. Oke. Mbak Fadila, kalau untuk kita yang mengirim nih instansi yang mau periksa, itu dia ngambil sendiri sampelnya atau kita sebagai pemeriksanya yang mengambil onsite? Bisa dua-duanya Mbak, tapi tetap wadah atau wadah penampungnya itu dari kita karena ada wadah khusus yaitu non pirogen. Jadi udah ada standar wadah sendiri ya, nggak bisa sembarangan ya. Iya, karena takutnya nanti kalau misal dari dia belum tentu itu steril atau mengandung pirogen tadi ya Mbak ya, akan mempengaruhi di kualitas hasil pemeriksaan. Untuk syarat-syarat yang lainnya mungkin dari stabilitasnya, jumlahnya gimana ya? Kalau jumlah kan kita ada tabung itu benar-benar penuh ya, jadi mungkin kira-kira 100 mili. Nah, untuk seperti biasa, untuk pengiriman sampel itu kita pakai rantai dingin. Rantai dingin nggak boleh langsung nggak gitu boleh ya? langsung panas, karena panas itu mempengaruhi ya dokter ya. Jadi kadar kalau misalnya kan dia harusnya tuh dikirim di cold chain ya. Itu suhunya 2 sampai 8 karena endotoksin itu akan semakin tinggi kadarnya kalau misalnya airnya itu panas. Oh, sangat berarti ya? Kalau misal ada yang kirim sampel ke sini ternyata sampai di sini suhunya itu nggak sesuai standar, itu bisa jadi positif palsu ya dokter ya gitu ya. Jadi yang seharusnya dia negatif bisa jadi positif karena pengaruh pemanasan di proses di jalan tadi ya dokter ya. Oke, kita harus pakai cool box ya. Jadi ya. Untuk harga ya mungkin Mbak ya, itu soalnya pernah denger di luar kota ya, bukan di Palembang ini ya, itu harganya bisa sampai sekitar 3 jutaan. Itu kalau di BBLK sendiri gimana untuk harganya? Itu karena BBLK kan terkenal dengan murahnya ya. Tapi nggak murahan. Itu tadi murah dan hasil akurat. Iya, sesuai jargon kita ya. Dan cepat hasil akurat gitu ya Mbak. Iya, untuk harga silakan. Harga sangat ekonomis tapi bukan murahan katanya tadi ya. Kita bener-bener harga yang sangat-sangat kekeluargaan.
kita 1.500.000. 1.500.000 jauh banget ya. Iya, kayak udah jauh semuanya ya. bener, Itu iya. udah termasuk harga wadah yang kita Wadah, kasih ya. Iya, Jadi udah include di dalam. udah Iya, udah include dalam situ. Jadi instansinya tinggal mendaftar ke loket. Iya. Setelah terdaftar, kami akan memberikan wadahnya. Iya, jadi gitu. luar biasa ya, BBLK ini udah ngasih wadahnya Kemudahan. free, iya udah kemudahan, terus harga lebih murah, hasilnya Iya, cepat dan betul. akurat, dan Iya. yang penting untuk janji hasilnya gitu Mbak. Itu kan Iya. pemeriksaannya kan belum terlalu banyak ya, Iya. antri atau enggak gitu maksudnya. Iya. Nah, kita kan parameter baru nih Mbak. Kita kan parameter baru, jadi kita untuk sementara kita mengerjakan 1 minggu sekali. Nah, Oh, dikumpulkan jadi iya, ya. dikumpulkan 1 minggu. Tapi mungkin jika nanti ada perkembangan ya, sampel udah banyak, kita mungkin nggak masalah kalau kita mengerjakan. tidak menutup kemungkinan langsung tidak menutup dikerjakan kemungkinan di hari kalau yang kita sama. Tergantung iya, di hari- kuantitas sampel ya, Iya, disesuaikan betul. ya. Iya, berarti. Jadi Jadi, langsungnya dikumpulin biar ternyata- sekali running gitu sekali Mbak. running gitu kan. Karena Kalau ternyata yang saya dengar ya, cuman BBLK Palembang sendiri yang bisa memeriksa ini. Oh iya, di Semua BBLK ya. baru di sini endotoxin baru di BBLK di Palembang ini baru BBLK Palembang yang iya, bisa betul. ya. Kita yang pertama di Yang Sumatera pertama Selatan. di Sumatera Selatan. Oke, tanya lagi nih, satu lagi ke Mbak Dila ya. Iya, iya. Bagaimana cara untuk melakukan pemeriksaan endotoxin itu sendiri ya Mbak? Gimana Oh, caranya? Gitu. Kita tuh ada uji. Mm-mm. Regen itu datang, itu belum kita bukan langsung ujuk-ujuk kita langsung periksa endotoksin. Iya. Kita pastikan dulu nih uji pendahuluan dari regen tersebut. Uji validasi gitu ya? Oh, Iya. jadi reagennya diuji dulu nih sebelum diuji dikerjakan dulu, sampelnya ya. iya, dengan cara pengenceran, kemudian asidnya juga, terus kita inkubasi. Jika hasilnya bagus dan bisa diterima, maka kita lanjut ke pemeriksaan sampel. Nah, untuk running control itu sendiri Mbak, setiap running sampel kita lakukan uji validasi atau sebulan sekali misal Nah, gitu. itu Ya, kalau uji gimana? validasi itu pertama kali buka sampel. Oh, pertama kali. buka kotak ya, dengan lot yang sama. Mm-mm. Tapi untuk kontrol kita tetap Mbak, jalan kontrol tetap dengan sampel. Oh, Kita kontrol nggak tetap bisa- running ya? Iya, kontrol tetap. Jadi sebelum kita menjalankan sampel, kita tetap running kontrol gitu. Jadi validitas yang pertama, kontrol masuk, kita lanjut dengan sampel. Jadi memang benar-benar hasil kita tuh benar-benar akurat dan terpercaya. Iya, betul sekali. Hebat sekali ya. Iya, luar biasa ya. Terakhir nih, Mbak Olive mau nanya ke Dokter Febri mungkin ya. Untuk instansi yang memeriksa ini, manfaat yang mereka dapatkan apa sih dok? Mungkin saya sebelum menjawab pertanyaan Mbak Olive, mungkin saya informasikan dulu ya kadar Oh, iya, mutu, betul. baku mutu pemeriksaan endotoksin menurut Permenkes nomor 7 tahun 2019, baku mutunya itu adalah 0,03, kurang dari 0,03 endotoksin unit per mili. Nah itu kalau untuk keuntungan misalnya rumah sakit itu dan farmasi kesehatan itu pertama adalah mutunya terjaga. Jadi untuk pengolahan air di rumah sakit, lingkungan kesehatan rumah sakit itu adalah mutunya terjamin kalau misalnya melakukan pemeriksaan Tidak endotoksin. berbahaya untuk Berarti kan ini. pasiennya safety. Iya, Yang betul. kedua, jadi yang pertama adalah penjaminan mutu dari kualitas air, yang kedua itu adalah pasien safety. Pasien Betul, safety. itu ya, penting itu banget penting ya. Yang ketiga, ini akan kalau rumah sakit itu biasanya akan ditanyakan di akreditasi. Nah, itu. sesuai dengan Permenkes nomor 7 Sekarang semua 2019. harus akredit ya. Jadi alhamdulillah BBLK sudah ada pemeriksaan ini, jadi mereka nggak perlu capek-capek nyari Iya, kemana. jadi udah bisa Cukup periksa di sendiri kita. gitu ya, Iya, dokter ya. Iya, bisa langsung ke BBLK. Oke, gitu. ya itu mungkin sekedar statement closing ya buat sahabat BBLK. Mengapa pemeriksaan ini penting? Siapa saja yang harus melakukan pemeriksaan ini? Ya monggo, dokter. Ya, pemeriksaan ini penting terutama bagi penggunanya, usernya kan. Yang pertama itu adalah ya sesuai dengan Permenkes tadi, kita acuannya itu ya. Kalau endotoksin acuannya itu yaitu pertama pengujian endotoksin. Yang kedua Yang untuk sertifikasi tadi ya dokter ya? iya. Iya. Ya. Sertifikasi akreditasi rumah sakit itu biasanya ditanyakan karena memang acuannya itu. Kemudian Siapa saja? Oh iya, yang Industri yang farmasi ketiga berarti itu ya? farmasi. Jadi kayak infus, kemudian
obat suntik itu harus bebas pirogen. Jadi dia harus diperiksa. Jadi produk-produk farmasi gitu ya, dokter yang iya. harus diperiksakan. Oke, demikian bahasan podcast kita hari ini. Semoga sahabat BBLK menjadi lebih paham dan lebih kenal dengan pemeriksaan endotoksin ini. Oke, terima kasih kepada Dokter Febriana Aquaresta ya. Ini dokter ini yang spesialis mikrobiologi klinik, kemarin lulusan di Universitas Airlangga. Iya, luar biasa sekali ya. Dan pertama tadi udah dijelasin sama Mbak Olivia, pertama di Palembang. Sekarang udah ada teman-temannya yang baru lulus ya, dokter ya. Oh, baru satu. Berarti dua dong ya. Di Palembang ini dua ya yang punyanya ya. Oke, jadi kalau teman-teman di sini mau konsultasi juga bisa menghubungi di hotline BBLK ya. Atau untuk ada instansi ya, boleh ya. Terima kasih juga buat Mbak Fadila ya. Sama Mbak Tiwi. Sudah bersedia hadir ke sini dan berbagi informasi tentang endotoksin ini. Jadi yang semulanya sahabat BBLK di sini belum tahu, jadi tahu ya endotoksin itu apa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya Tiwi dan saya Olive mewakili kru yang bertugas, mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBLK Palembang, layanan cepat, hasil akurat.